Lembaga Pemberdayaan Masyarakat hari ini yang dipimpin Abangda Haji Rudi Suntari SAG MM dan sekjennya Bang Supran Daulay hari ini ikut mengawal penuh, dan kita ingin tahu bagaimana tanggapan beliau dengan kasus hari ini yang sudah berjalan walaupun sampai terseok-seok. Mungkin dengan hadirnya LPM hari ini kasus ini akan berjalan mulus. Jadi Ketua, bagaimana tanggapannya dengan kasus ini? Ini kan persoalan kemanusiaan. Kita bingung kalau lembaga hukum seperti peradilan sudah terkotori dengan uang. Artinya kalau memang tersangka itu layak ditahan, kenapa harus dilepaskan? Ini aja, tolonglah diketok hati Pak Hakim, Pak Jaksa, kenapa harus dilepaskan? Apakah anak-anak yang menjadi korban ini tidak merasa miris hati mereka? Seandainya ini terjadi sama keluarga Pak Hakim, keluarga Pak Jaksa, apa Bapak tega mengeluarkan orang yang diduga sebagai mucikari ini, yang sudah tersangka sebagai mucikari? Nah, di mana hati nurani Bapak? Itu yang kami lihat hari ini, yang tidak ada keadilan itu. Kami sendiri sebenarnya tidak menginginkan sebenarnya kalau ada anak-anak kecil itu menjadi tahanan. Tetapi negara ini kan mengizinkan. Kalau memang terbukti bersalah, lalu kemudian ada laporan bahwa dia memang pelakunya, kenapa nggak diamankan dulu? Diamankan dulu, diinterogasi, kemudian sejak dari Polres begitu persoalannya dilepaskan. Kenapa nggak diinterogasi dengan sampai tuntas? Nah, pembelinya di mana? Masa yang menikmati itu juga lepas? Apa negara ini mengizinkan orang membeli perawan seseorang karena itu anak yang kecil gitu? Dan anak itu belum tentu mau. Nah, ini yang harus kita dari Polres sudah rusak ini. Dari Polres, polisinya, penyidiknya juga sudah mulai rusak ini, terkotori dengan lembaga-lembaga kamtipmas seperti lembaga hukum penegak kebenaran itu. Nah, kita juga nggak mau lah hakim yang notabene harapan semua umat, harapan semua anak bangsa. Jadi adik-adik ini kan berharap ada keadilan itu diputuskan, diselesaikan, mereka juga merasa nyaman gitu loh. Kembali lagi kepada Pak Hakim, ini nanti anak bapak begitu baru tahu nanti. Nah, tolonglah lihatlah, tengok adik-adik ini, saya sedih lihatnya. Masa depan mereka ini jauh lebih besar ya. Bagaimana mengobati mentalitas orang ini, trauma centernya ini bagaimana coba? Belum lagi kehidupan dan pendidikan mereka. Memang adik-adik ini kan masih muda. Masa di sidang pengadilan tidak boleh ditemani oleh orang tuanya, walinya? Saya aja kalau di sidang bingung juga, saya di sidang Pak Hakim, nggak apa Pak? Saya kalau di sidang bingung saya juga butuh didampingi misalnya seperti kuasa hukum. Tapi mereka ini mau didampingi kuasa hukum, duitnya pun tak ada. Nah itu kan persoalan. Tapi masa nggak boleh didampingi oleh orang tua? Memang luar biasa bejat kalian ini. Mohon maaf lah ya. Oleh karena itu Pak Hakim, ya kenapa dikasih aja orang tuanya datang? Walaupun orang tuanya datang, kalau mau kalian permainkan hukum itu juga masih bisa. Tapi Allah menunjukkan bahwa untuk orang tuanya saya nggak kalian kasih masuk. Bagaimana adik-adik itu ketika di sidang ngau-ngau? Siapa yang ngajarin bicara tentang kebenaran, bicara tentang bagaimana menuntut hak? Tolong dipikirkanlah. Kami ini lembaga pemberdayaan masyarakat ini sangat peduli dengan generasi muda ini, yang mereka lah ini sebenarnya bakal penerus generasi itu. Tapi kalau hari ini, mohon maaf, keperawanan mereka sudah dinodai, masa depan mereka sudah mulai hancur. Nah ini siapa lagi yang akan mendidik mereka, yang akan menyelamatkan hidup mereka? Tanggung jawab siapa? Yang pasti ada di Medan ini, Sumatera Utara, ada penyakit sosial, patologi sosial, dan si Beni ini adalah penyakit sosial. Dan dua anak tadi, umur 12 tahun dan 16 tahun selaku mucikari, ini juga masalah baru di Medan ini, penyakit ini. Dan ini kita berharap juga wali kota Medan nanti, Bapak Bobi Nasution ini sangat peduli dengan Medan ini.
Masa di Medan ini udah ada anak-anak kecil menjadi mucikari, dan ini harus kita basmi betul. Barangkali itu